Saat negara-negara tetangga mulai saling adu otot dan ASEAN mulai retak di tengah panasnya konflik Thailand dan Kamboja, tiba-tiba PM Malaysia datang diam-diam ke Jakarta. Bukan cuma kunjungan biasa, tapi bawa misi serius. Mereka minta tolong ke Indonesia. Yap, kamu nggak salah dengar. Malaysia yang dulunya suka nyinyirin kita, sekarang justru pasang wajah manis ke Prabowo. Kenapa? Karena kawasan Asia Tenggara makin panas, dan cuman Indonesia yang punya pengaruh cukup kuat buat ngeredam semua. Sementara itu, bentrokan di perbatasan Thailand dan Kamboja makin brutal. Korban sipil mulai berjatuhan, dan para buzzer masih debat soal siapa yang salah. Tapi Indonesia justru jalan terus, diam-diam main peran besar yang bikin negara lain deg-degan. Loh, ini kenapa malah Indonesia yang sibuk selamatin muka ASEAN? Dan emang Malaysia minta tolong soal apa? Simak baik-baik videonya sampai selesai, bosku. Jadi beberapa hari lalu, PM Malaysia Anwar Ibrahim datang ke Indonesia. Bukan cuma kunjungan seremonial biasa, tapi ini tuh lawatan yang cukup penting, bos. Banyak media Malaysia dan Indonesia melaporkan bahwa Anwar pengen mempererat kerjasama ekonomi, pertahanan, sampai pangan. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian banyak pengamat, yaitu Malaysia disebut-sebut ingin mendekat ke Indonesia untuk mengantisipasi tantangan kawasan. Lah, kok tiba-tiba banget nih? Nah, sumber dari Kementerian Luar Negeri menyebut Malaysia merasa posisi Indonesia di ASEAN makin kuat. Apalagi Indonesia sekarang aktif banget di kancah global. Jadi bukan hal aneh kalau Kuala Lumpur merasa daripada bersaing mending kolaborasi. Gitu bos kira-kira. Dan jangan lupa, sekarang Malaysia jadi ketua ASEAN untuk tahun 2025. Nah loh, berat tanggung jawabnya. Maka masuk akal kalau mereka datang duluan ke Jakarta minta pandangan, atau bisa jadi minta backup dari King Indo. Tapi ya bukan ASEAN namanya kalau nggak ada drama lain. Kita geser dikit ke utara, bos. Di tengah kunjungan PM Malaysia yang terkesan damai, situasi di Thailand dan Kamboja malah makin panas. Pemicunya lagi-lagi soal perbatasan. Sengketa lama yang udah kayak api dalam sekam ini mendadak memanas lagi. Kedua negara saling tuding soal pelanggaran wilayah. Bahkan sempat ada video yang menunjukkan pasukan Thailand memperketat penjagaan di perbatasan. Respons dari Kamboja juga tidak mau kalah. Mereka juga kirim tambahan pasukan ke titik sengketa. Bahkan Perdana Menteri Hun Manet sempat menyampaikan pernyataan keras via media nasional. Nah, ini yang bikin dunia khawatir. ASEAN sedang dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tapi kalau dua anggotanya justru berkonflik, dampaknya bisa kemana-mana. Baik secara diplomatik maupun keamanan kawasan. Yang menarik, Indonesia sama sekali nggak ikut-ikutan ribut. Malah banyak analis luar negeri memuji sikap RI yang tetap netral dan fokus pada penyelesaian damai. Dan disinilah letak kekuatan Indonesia sekarang. Ketika negara lain ribut, kita justru jadi penengah. Nggak sampai di situ. Sekarang banyak yang baru sadar. Indonesia bukan cuma negara terbesar di ASEAN dari sisi populasi, tapi juga yang paling stabil secara politik dan ekonomi. Ketika Malaysia sibuk cari backup diplomatik, Thailand dan Kamboja ribut soal wilayah, Indonesia malah fokus ke penguatan alutsista, kerjasama internasional, dan jadi penghubung berbagai kekuatan dunia. Bahkan beberapa negara Pasifik seperti Papua Nugini, Timor Leste, sampai Kepulauan Solomon mulai buka komunikasi lebih intens dengan Jakarta. Kenapa? Karena mereka lihat RI sebagai the rising power di kawasan. Nggak heran kalau saat ini banyak negara tetangga mulai panik. Malaysia gelisah karena Papua makin diperhatikan dunia, Singapura takut kehilangan posisi logistik, dan Thailand, Kamboja ya malah sibuk sendiri. Sementara itu, Indonesia senyum-senyum sambil bangun kekuatan dalam diam. Jadi apa sih yang kita pelajari dari semua ini? Bahwa kekuatan itu bukan soal siapa yang paling ribut, tapi siapa yang paling konsisten. Indonesia hari ini bukan lagi si bungsu ASEAN yang cuma ikut-ikutan, tapi jadi anchor atau jangkar yang menstabilkan kawasan. PM Malaysia tahu itu, makanya datang. Negara-negara ASEAN mulai lihat Indonesia sebagai solusi, bukan saingan. Dan buat kita yang tinggal di negeri ini momentum.
Saatnya kita sadar kalau kekuatan RI makin diperhitungkan, asal kita tetap solid dan nggak sibuk ribut sendiri ngurusin drama yang nggak penting. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang melek geopolitik kawasan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Merdeka!